Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang mm, tahapan-tahapan dalam data mining. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tahapan dari KDD atau Knowledge Discovery in Database. Nah, pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan tentang apa yang harus kita lakukan untuk eh, menggunakan teknik data mining atau yang sering disebut sebagai cross industry standard process of atau for data mining. Eh, Disingkat dengan CRISP data mining process diagram. Nah, ini dalam CRSP DM ini atau script DM ini ada 6 tahapan proses yang harus kita lakukan. Nah, tentunya tahapan-tahapan ini dilakukan secara sekuensial, mulai dari tahap pertama sampai nanti tahap ke-6. Oke, baik, kita akan membicarakan satu demi satu tahapan ini. Pertama, tahapannya adalah business understanding atau kita mengetahui kebutuhan dari bisnis kita. Dalam hal ini, tema atau topik yang akan kita angkat itu apa untuk dilakukan perbaikan. Nah, kalau kita lihat dalam data mining ini, tentunya kita harus mengetahui problem di lapangan atau research topiknya apa, research understanding. Jadi misalnya ketika di tahapan ini kita dalam bisnis mengalami masalah banyaknya konsumen yang menunggak eh, ke dalam pembayaran misalnya untuk kredit tertentu. Maka di sini business understanding-nya adalah kita ingin mengetahui konsumen mana yang potensial dan konsumen mana yang eh, akan mengalami kredit macet atau tunggakan. Ini adalah business understanding, di mana kita harus mengetahui tujuan atau kebutuhan yang akan kita eh, pakai dalam proses data mining ini. Ini disebut sebagai business understanding. Nah, yang kedua adalah data, data data understanding. Itu kita mengetahui data apa yang kita butuhkan dalam tahapan ini. Nah, tentunya ketika kita mengetahui data yang kita butuhkan, ya kita akan bisa mengumpulkan data, kemudian mengevaluasi data mana yang berkualitas atau valid dan data mana yang tidak valid. Nah, ini yang disebut sebagai data understanding. Dalam data understanding ini juga kita sudah mengkategorisasikan data-data apa yang kita butuhkan. Nah, misalnya eh, ketika kita mau mengidentifikasi masalah customer mana yang menunggak cicilan, mana yang tidak, kita akan mengetahui misalnya profil customer mulai dari eh, umur, kemudian background dari pendidikan, kemudian profesinya dan seterusnya. Nah, ini yang dalam data atau data understanding ini. Nah, tahapan yang ketiga yaitu data preparation, yaitu kita mempersiapkan data yang akan kita eh, gunakan nanti. Nah, data preparation ini ada meliputi kita pengambilan data beserta pengujian-pengujian yang berlaku di dalamnya. Maka di sini dalam data preparation ini kita harus me menyeleksi variabel-variabel mana yang sesuai tadi ya dengan objektif di dalam business understanding. Nah, begitu juga dalam data preparation juga kita akan menyeleksi ya data-data mana yang tidak valid dan mana yang valid untuk kemudian kita lakukan eh, proses lebih lanjut. Nah, tentunya ketika data preparation ini dikatakan oke, misalnya valid, maka kita bisa melakukan modeling. Nah, dalam modeling ini kita memilih teknik-teknik yang akan kita gunakan dalam analisis data ini.
sebagaimana kita yang ketahui untuk, teknik data mining banyak, ada mungkin market basket analysis, kemudian ada association rule, ada juga clustering dan seterusnya. Ini yang, kita tentukan dalam modeling ini. Nah, kemudian, dalam data modeling ini, nanti ketika, mmm, kita modelkan, itu ada pengujian. Nah, kalau pengujian ini tidak sesuai atau tidak, fitting, dengan, objektifnya, maka, modeling ini akan kita evaluasi apakah data-data yang kita butuhkan itu sudah sesuai, kemudian sudah komplit dan tidak ada data-data yang, eee, itu eee, atau kurang ya untuk dalam pengumpulan data ini. Nah, ini dalam modeling. Nah, tentunya, nanti dalam modeling ini juga, mmm, kita harus, paham terkait dengan teknik-teknik secara spesifik. Misalnya kalau kita bicara market basket analysis, berarti kita, akan, menentukan, eee, apa namanya, kebutuhan dari, data-data itu dan model yang kita perlukan itu mau seperti apa. Nah, kalau data dalam apa namanya, market basket analysis itu ada kriteria tertentu. Nah, kemudian, sorry saya flashback lagi ya, untuk data preparation ini, kita harus mempersiapkan berapa jumlah data yang akan kita butuhkan, kemudian periodisasinya itu juga nanti akan dijelaskan dalam data preparation. Nah, setelah modeling, ketika itu dikatakan fit, maka kita lakukan evaluasi. Evaluasi ini adalah dengan, membandingkan apakah target yang kita capai atau kita inginkan di dalam business understanding di awal tadi sudah terpenuhi. Misalnya kita ingin mengetahui, tadi di awal, mmm, konsumen mana yang mengalami tunggakan, eee, cicilan dan konsumen mana yang, eee, tidak mengalami tunggakan cicilan. Nah, di dalam business evaluation atau di dalam evaluation ini kita bisa mengevaluasi apakah model kita itu sudah tercapai akurasinya. Misalnya akurasinya 90% dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan evaluation baru, eee, selanjutnya adalah kita mendeployment. Artinya apa? Model yang kita lakukan itu, eee, bisa kita kembangkan untuk, beberapa sampel atau kasus yang, similar atau mirip. Nah, tentunya dengan adanya deployment ini kita sudah menciptakan sistem yang bisa kita gunakan, untuk kasus-kasus yang, eee, mungkin, eee, ya secara objektifnya sama. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat bahwa, eee, CRISP-DM ini bergerak secara sirkular, yaitu mulai dari business understanding kemudian sampai itu deployment sebuah model. Nah, ini kalau kita lakukan maka nanti akan didapatkan suatu model yang, reliable, yang valid, yang kita bisa gunakan untuk kasus-kasus berikutnya. Itu aja dari saya, terima kasih. Eee, Ketika ada pertanyaan nanti bisa lanjut di kolom komentar atau diskusi. Dan untuk selanjutnya, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut tentang CRSP data mining dan studi kasus yang, dilakukan pada tahapan-tahapan ini bagaimana, nanti akan kita lanjutkan dalam sesi tugas. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan, sampai, sehat selalu ya, dan tentunya, eee, apa namanya, untuk pembelajaran yang lebih efektif, kita akan bertemu lagi minggu depan untuk evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.